yang tadinya kita duga-duga akan menuju ke arah healer, tapi tidak sepertinya. Masih di tangan Jauhead untuk roamernya. Nah, masih belum ketahuan juga dari Alter Ego Esports apa yang akan mereka bawa untuk di game yang ketiga kali ini. Ini ya, anti-dash dilawan anti-dash. Anti-dash dilawan anti-dash, Mincitar. Gitar. Iya. Makanya, Roger kah di sini? Untuk Sally Boy atau Lancelot? Lancelot susah. Ngeri Ada banget. Mincitar. Susah banget sih kalau Lancelot. Makanya dengan ada Mincitar memberikan Yisunshin? tekanan atau alter ego. Gue suka Yisunshin. Karina, Karina. alright. Wow. Nah, akhirnya. Oke. Cow. Ini kalau Your misalkan team is taken. udah Karina sih udah jelas banget bakal ngedeny untuk Marksman pick yang akan diamankan oleh teman-teman dari Bigran Alpha di last picknya. Karena dengan seperti ini, hero yang tersisa hanyalah Kimi. Dan Kimi akan ketutup sama Chow-nya. Leo Murphy bakal bisa langsung jump in ke bagian belakang disertai dengan Nino Benedetta yang dari tadi sempat di-ban. Ini Chow Nino atau Benenino? Benenino sih. Benenino. Benenino Iya, sih. 100. Benenino ya. Benenino. Berarti For Chow Leo sure. Murphy. Ya, Oke, for sure ini. baik. Kita lihat aja bagaimana nanti ya dari pergantian nih dari hero siapa yang akan menggunakan, siapa yang memakai. Sementara satu pick terakhir dari Bigton Alpha. Disinilah kejutan akan tercipta. Siapa yang akan diamankan? Timmy kah? Atau Atau Nathan Nathan. masih Nathan. Ya, I've been waiting. ternyata Kari. Kari. Ini makin gak diduga-duga sih emang Brands pemilihan Kari. hero marksman-nya Kari. Tapi jujur serem. Serem banget. Jujur serem. Serem Karena ada banget. Povius. Dan gak cuma Poveus membawa, tapi ini Phantom Step-nya bakal dikejar-kejar sama Shadow Rush yang dimiliki sama seorang Karina. Ingat, itu dia bener-bener bisa langsung on point banget dan sekarang buildingnya ke arah tank. Item defense akan menjadi pilihan utama bagi seorang Karina. Ya. Makin sulit lagi dan di sisi lain, karena ada Kari, Yep. dengan tambahan HP dari itemization tank. Ini mungkin bakal bisa dirontokkan dengan cepat. Itu mungkin tujuan awal dari teman-teman Bigran Alpha. Bisa jadi dan kita lihat aja bagaimana nanti di game yang kedua ini jadi pendukung dari Bigton Alpha, pendukung dari Alter Ego. Kalian wajib nongol lagi karena nanti di game ketiga masih tetap ada yang namanya Samsung hashtag Battle Challenge, Yes, di mana kalian masih. bisa memberikan dari hashtag Peterwin ataupun hashtag Alter Champ, di mana nanti kita lihat siapakah yang paling banyak hashtagnya, lalu stikernya lah yang akan kita munculkan. Dukungan kalian bisa langsung nongol di kolom komen ataupun bisa langsung lewat dari platform yang sudah kita sediakan di tempat lainnya. Let's Yes. go game yang ketiga. Yes. Langsung saja kita langsung menuju ke game yang ketiga. Dan kali ini masih kita lihat Ripo dengan Mincitar di XP lane. Kita akan saling melihat juga bagaimana setup yang dilakukan di bagian gold, dan Leo Murphy sudah mulai hadir di bagian tengahnya. Membantu, saling membahu dan bahkan itu dari kayaknya sendiri. Kali ini langsung mengambil Smart Missile. Dan buat teman-teman yang lagi pada mabar, lagi pada nobar terus lapar, jangan lupa untuk menggunakan kode promo playoff di MPL IDX Grab. Tapi kali ini Kayai dalam ancaman one hit lagi, tapi dia masih bisa flick out ke arah belakang. Tanpa adanya ejector tentu dia tidak akan punya absorb damage. Sakit banget antara kombinasi Dance of Death dan juga Blade-nya yang memang langsung memberikan tabrakan seperti bahkan robot memiliki baja. Seperti itu udah langsung harus balik dengan darah yang sedikit banget seperti keuangan di akhir bulan. Yes, tapi akan bertambah nanti di awal bulan. Ketika kita melihat gold laner kita Brands sudah mengamankan Demon Shoes kali ini. Udah mulai kelihatan juga rotasi yang dilakukan. Langsung ada Void Crystal di sana untuk mengganggu pergerakan sedikit agar rotasi dari Brands-nya sedikit terganggu di arah gold lane. Oke, Kaye di atas sana masih santai seorang diri, ingin mendapatkan Benedetta seperti, namun di bagian tengah pertempuran belum terlihat juga karena ada dua hero yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka free banget. Sally Boy menjadi target dari Kaye, berhasil kali akan dia tangkap tapi ternyata tidak. Dengan adanya satu Cyclone Eye dia bisa kabur dari area tersebut. Oh, ini secepat apa ya Celi Boy kira-kira akan mengamankan itemization seperti Thunderbelt, karena slow effect-nya sangat dibutuhkan sekali. Dan Sarto sudah ready untuk di team fight sesaat lagi. Lagi ini udah mulai temponya turun, kendor lagi karena mereka semua reset dan bahkan belum ada first blood di menit yang kedua kali ini. Langsung ada battle juga melakukan double jab ke depan karena dia bawa retribution, dan di sisi lain Ripo sudah mulai mengganggu ke depan, udah punya King's Call dan apakah bakal langsung di-trigger begitu saja. Federal Ice Strike tentunya mengincar karena Udilnya bakal dipaksa untuk mundur. Leo Murphy juga sama, langsung coba untuk bertahan terlebih dahulu, ejector dilontarkan begitu saja dan bahkan dibalikan dengan keadaan reward manipulation first blood. Diamankan oleh seorang Udil, double kill untuk arah Rainbow juga, tapi Turtle ini diamankan oleh Battle. Lalu
adalah Lecto Final Blow menumbangkan satu lagi. Dan Selly Boy-nya juga menumbangkan Ripo. Double kill 4-0 untuk teman-teman Alter Ego Esports. Wow, dari sisi damage mereka terlihat dengan sangat-sangat jauh sekali tadi perbedaannya. Tapi ternyata untuk kali ini mereka yang mendapatkan purple buff. Hanya saja KY datang tepat waktu dan selamat sudah. Masuk ke dalam sebuah rumputan akan sangat-sangat berbahaya sekali tanpa adanya info. Karena untuk sekarang, coba kita lihat ada Federal Strike langsung dikeluarkan begitu aja. Nggak mengenai ke arah siapapun. Bottle masuk lagi ke dalam rumputan. Udah ada Leo Murphy langsung pergi lagi karena takut ditendang perutnya. Iya, ini dia untuk di 3 menit awal 4-0 diamankan. Bahkan Big Alpha seolah-olah dimatikan pergerakannya di awal game seperti ini. Karena Rainbow tadi ketika Federal Airstrike dia langsung dibalikan keadaannya dengan reward manipulation yang ternyata tidak diduga-duga mendapatkan double kill dari Udil, mendapatkan double kill dari seorang Celiboy. Oke. Ya, dan kalau kita bicara soal real world manipulation di game yang pertama, menit yang ketiga Federal Airstrike sudah digunakan begitu saya double knock out strike didapatkan. Leo Murphy mungkin bakal lincar, ternyata Udil langsung di-ejector ke arah belakang dan masih ada satu reward manipulation. Battle langsung meng-cancel ke depan dengan menggunakan satu buah knockout strike-nya. Udil mungkin bakal tundang, double kill diamankan oleh seorang Battle. Looking for more tapi langsung di-pause lagi. Masih ada technical issue ternyata hingga kita pun harus nge-pause kembali. Sudah ada di in-game. Ternyata kita kali ini udah pada ready semuanya. Langsung ada King's Call juga, Pai. Langsung keluar dari area King's Call karena terlalu berbahaya di dalam sana. Akan dipukulin dengan 4 anak buah kaki tangan dari Minsitar. Benar sekali, namun di atas sana coba kita lihat pertarungan antara Nino dan juga Brans di mana sama-sama level 6. Hanya saja tadi untuk sekarang kita coba lihat lagi Leo Murphy berhasil tadi ingin mendapatkan Rawem Dragon, tapi untungnya masih bisa selamatkan dengan adanya ejector yang dikeluarkan oleh KY. Yes, masih mencoba untuk bermain aman dari kedua belah tim setelah tadi ada double kill dari seorang Celiboy dan juga double kill dari seorang Udil. Dibalikan begitu saja dengan Big Alpha yang mendapatkan double kill dari Bottle. Ini kita lihat pola yang sama. Gold Flame turretnya dirontokin, bahkan di bawah menit yang kelima ditukarkan dengan Turtle. Begitu saja untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Again and again, satu objektif pertama menjadi milik dari Bigetron Alpha. 3 game berturut-turut mereka lakukan ya Prof ya. Yes. Adalah hal yang sangat-sangat indah sekali. Tapi Leo Murphy untuk sekarang berhasil terkenal langsung dari efek ejector. Langsung digebukin rame-rame begitu. Untungnya dia masih bisa selamat mencoba untuk mengelak dari satu Federal yang begitu menyakitkan. Namun tidak bisa bertahan karena sekarang Karina yang berhasil masuk dan juga memberikan satu Shadow Assault-nya. Hilang sudah untuk pergerakan dari Jauhead dan ternyata masih ada game pause lagi. Kembali Back to the game, dan kali ini sudah ada Federal Airstrike yang dilontarkan dari teman-teman Bigetron Alpha. Sudah mulai memasuki menit yang ke-6 juga. Kali ini kita melihat sedikit perbedaan yang terjadi dengan gold leading yang tidak berbeda jauh, Pak Pulung. ya benar sekali, namun untuk dari sisi objektif dari Bigetron Alpha mereka tetap mengungguli dengan ada satu auto turret tadi yang berhasil dihancurkan. Udil berjalan seorang diri seperti akan mencoba untuk memancing ya dengan kehadirannya tanpa adanya backupan. Ini menunggu Brans agar itemization-nya udah ready untuk team fight, bakal jadi PR juga. Tapi kali ini El Nino langsung terjebak di masa double stun dikelontarkan dan bahkan ada satu an eye for an eye nge-trigger King's Call tanpa adanya Ripo ultimate. Kali ini harusnya teman-teman Bigetron Alpha lebih berhati-hati. Nino benar-benar mengganggu dan bahkan lagi-lagi nge-cancel KYY dengan ejektornya. Yap, namun Turtle pun kali ini udah langsung dicolek-colek aja oleh pemain dari Alter Ego Esports, mencoba untuk memberikan pancingan terhadap pemain dari Bigetron Alpha, tapi Wave Dragon tadi seperti udah mulai terdengar. Alexa Pena belum mencoba untuk memotong di bagian belakang karena sekarang pertempurannya kembali pecah. Udah ada satu untuk satu player masing-masing tumbang. Double kill dari Karinanya, dilompatin seperti itu, tapi belum ada satu momen yang berhasil untuk didapatkan oleh Poveusnya. Dan tidak mau loncat ke arah Brans karena walaupun ada trigger dari Demonic Force, tapi Brans berada di dalam area outer turret di mid lane. Itu akan menjadi malapetaka sendiri bagi Pai-nya. Tapi dia udah punya Oracle dan bahkan itemization-nya Omawa. Ya, dari Pai-nya sendiri, kalau kita lihat Block of Destiny Oracle bukan ke arah dari Ice Queen One, jadi sedikit lebih bermain defensif untuk Pai-nya, sedangkan Battle-nya sebagai jungler kali ini dengan War Axe, dan ini bisa menuju ke arah BOD terlebih dahulu, ataupun mungkinkah kita akan melihat Malphicro. Ice Queen One sudah dimiliki oleh Udil dengan Ancient Talisman di tangannya. Dan ini bakal jadi sebuah ancaman lagi kalau seandainya nanti tidak ada teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan ternyata di arah top lane-nya Rainbow juga bakal mungkin langsung dilahap begitu saja. Curse of Claw-nya nggak cukup. Selly Boy-nya bakal menumbangkan satu lagi dan bahkan Ripo-nya kegeser. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena slow impact-nya sangat mematikan sekali dari Void Crystal. Yap, gua tidak melihat bagaimana positioning yang begitu baik dari Rainbow, di mana untuk regular season ataupun beberapa pertandingan sebelumnya dia dikenal dengan positioning yang sangat-sangat baik, selalu mendapatkan sedikit sekali dead
di dalam tiap gamenya. Tapi untuk kali ini udah ada 3 poin dead yang berhasil dia dapatkan loh, Prof. Yes, dan ini adalah permainan Alter Ego Esports yang sangat agresif sekali di early game. Mereka langsung leading 3000 perbedaan goldnya di menit yang ke-8. Dan bahkan makin lebih buruk lagi, kenapa? Karena udah ada Lord 44 detik setelah ini. Wow, Lord pertama akan langsung muncul. Udah ada sebuah tabrakan lagi double force-nya. Federasi di bagian belakang tapi dibalaskan langsung dengan ada satu reload manipulation. Beberapa orang terjebak di bagian dalam. Untuk kali ini dari jauh headnya juga udah gak bisa kabur. Ada efek immobilize. Mau kemana Kakao Rivo? Tapi Seliboy tidak mau memaksakan keadaan. Dan bahkan kehilangan lagi branch-nya, KYY-nya, 2 korban berjatuhan. Seliboy makin tak terhentikan dan dia udah punya level 12 sekarang. Berbeda level 1 battle, benar-benar tertinggal dan under banget di arah bottom lane-nya. Tapi kali ini Udil juga berada dalam kondisi yang bagus banget positioning-nya, bahkan dia tidak tersentuh oleh Feren Aspect terlalu banyak. Battle langsung tershutdown di arah bottom lane dan itulah dia legendary 8 poin kill 3 assist dari seorang Karina. Wow, ini sulit banget untuk bisa menghentikan Seliboy. Kalau kita lihat pergerakan dia selalu on point banget, KB. Yes, dan bahkan ada satu pergerakan lagi di luar manipulation dibuka. Rainbow dalam ancaman, dia bakal dikejar-kejar sama seorang Seliboy. Tapi kali ini sepertinya tidak akan ada korban jiwa setelah battle tumbang di arah bottom lane. Yap, ini ada 3 player juga yang udah langsung dimiliki oleh Alter Ego, di mana mereka bergerak bersamaan, namun sekarang berkumpul semuanya di area mid. Ada satu outer turret lagi di mana center turret yang dimiliki oleh Big Ton Alpha udah tumbang. Akan menjadi semakin sempit untuk area pertahanan yang mereka miliki. Ini udah seolah termakan, drowning slowly dari Bigetron Alpha karena Alter Ego Esports benar-benar leading jauh banget. Bahkan El Nino, siapa yang bisa nangkep dia untuk sekarang posisinya? Ini juga untuk sekarang dari Leo Murphy hampir aja tadi dari Jet Kundonya berhasil, namun untuk Wave of Dragon-nya belum dikeluarkan. Sementara untuk KYY terjebak, udah ada Demonic Force langsung dikeluarkan. Sementara Rainbow langsung disikap habis-habisan, langsung ditabrak habis-habisan. Kelar sudah untuk Rainbow, tidak ada lagi High Ground yang meregin. Nah, udah ada 2 orang juga yang menjadi korban untuk Milton Alpha, di mana akankah ada korban ketiga karena botol untuk kali ini juga gak bisa kabur lagi karena yang berbeda. Karinya memberikan damage, namun belum ada hasil yang berhasil diambil dari Alter Ego. 4 hero tumbang kali tanpa adanya trade kill sama sekali. Bikin Alpha dalam ancaman. Voice Crystal langsung dilontarkan ke depan. Brand sudah punya Raiden Armor, apakah bakal cukup untuk menahan semua gempuran dari teman-teman Alter Ego Esports. Langsung menuju ke arah bagian base ke dalam. Sudah hilang pecah di bagian mid lane-nya. Wow, dan Purple Buff pun udah langsung diinvasi begitu aja. Berarti untuk sekarang Seliboy akan semakin kaya lagi. Benedetta-nya di atas sana ada free space yang dia dapatkan. Ini dia player code by Living by Mandiri. Nino menjadi sosok yang paling kaya loh. Ya, dan juga Nino di sini, siapa yang bisa menghentikan? Balik lagi, hampir tidak ada hero sisi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha sekarang. Jadi mau gak mau kiting dilakukan oleh Bigetron Alpha sambil berharap Nino mungkin offside, out of the position, sehingga bisa ditangkap dengan mudah di belakang dekat dengan arah dari turret milik Bigetron Alpha. Permasalahannya ini Benedetta Nino loh. Ini yang bakal jadi ancaman karena Alter Ego Esports ini bisa saja loh langsung mengembalikan keadaan menjadi 2-1 dan bahkan ini adalah gold leading yang jauh berbeda 7.000 di menit yang ke-11, Pak Belum. Yap, dengan reward yang sangat-sangat jauh harusnya dari Alter Ego Esports mereka bisa semena-mena dan juga menabrak asal-asalan. Tapi kalau sampai mereka terlalu overcommit, ini akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri untuk Bigetron Alpha dan juga inner turret di bottom lane-nya berhasil diruntuhkan. Yes, tanpa adanya defense yang begitu mengerikan dari Bigetron Alpha, mereka harus rela bottom turretnya dihilangkan di bagian innernya. Sudah tersisa lane saja dari innernya kali ini. Yap, ini dia vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Ini dia Snake Time by Snake Video. Yes, dan mulai masuki menit yang ke-12 udah di enhance dari Lordnya. Bakal langsung coba untuk diamankan terlebih dahulu. Sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. Lihat Leo Murphy di depan sana hanya melakukan recall. Tas. Tribute to Cornet di dalam sana. Iya, pasti mungkin nanti akan langsung nongol begitu saja karena untuk sekarang reload manipulasi langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali pecah. Ada pergerakan dari Rainbow langsung kabur dari area tersebut. Tapi untuk kali ini udah ada kayak yang mampir menjadi korban juga. Mundur sudah Bigetron Alpha. Hanya Ripo yang tumbang tentunya untuk 30 dari ke depan tanpa lagi trade kill yang diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Real world manipulation, electro final blow, double slow dan bahkan menjadi ancaman tersendiri bagi Brands-nya. Dan inilah dia pemenang dari Samsung Hashtag Battle Challenge di tangan Bigetron
Alpha dan langsung saja menuju ke bagian high ground. Langsung ada Federal Strike Udil langsung sekarang begitu saja Light of Final Blue langsung dilontarkan ke belakang Reno dalam ancaman langsung terkena Way of Dragon. dan bahkan ada reward manipulation di depan sana langsung hilang satu demi satu. Mana minionnya masih bisa dibersihkan dengan cepat dan bahkan ada langsung pergerakan ke arah belakang. King's Goal-nya connect ke arah beberapa hero di depan sana. Sally Boy mencoba untuk memporak-porandakan ke arah depan di shutdown satu demi satu dan bahkan Ripo dia masih stand still di depan bersama dengan teman-teman bikinan Alpha lainnya. Dihabiskan satu persatu inventory turretnya. Udah semakin gundul lagi area pertahanan dimiliki oleh Bigatron Alpha. Mereka hanya memiliki satu inventory turret di bagian atas sana. Hanya saja untuk kali ini Karina dan juga Yves mereka tidak mau terlalu berjauhan. Mereka berada di dalam area pertahanan musuh. Jangan sampai mereka tertangkap pula dan menjadi sebuah efek balasan. Demon Hunter Sword Om Wawa di menit ke-13 kali ini dari Karinya. Yes, dan sebelum itu mari kita lihat untuk replaynya India by Samsung Galaxy A series di mana semuanya dibuka, coveran yang manis dilakukan oleh Leo Murphy tadi tentunya untuk mengawal Udil. Balik lagi di sini bukan yang ditempel adalah gold lanernya, tapi lebih menempel ke arah dari Udil yang memang dibutuhkan untuk efek sisi dia. Yes, langsung ada Federal Strike juga dan kali ini langsung dilontarkan beberapa ultimate yang sudah digunakan oleh teman-teman dari Bikinan Alpha. Memaksa untuk mundur ke arah belakang, Leo Murphy harus tumbang di menit ke-14 kali ini. Hati-hati, scale up to late game dari teman-teman Bikinan Alpha. Ada Farsha, ada Kari, ini akan menjadi ancaman untuk late game dari teman-teman Alter Ego Esports. Mengingat mereka tidak memiliki DPS yang cukup untuk bertanding di arah late game kecuali El Nino. Oke, karena untuk dari cooldown speed di Like Wheel juga akan semakin cepat lagi. Nino mendapatkan beberapa hit dari Like Wheel yang udah dilemparkan juga oleh Karinya. Mereka mencoba untuk mendorong mundur pemain dari Bikinan Alpha untuk masuk kembali ke dalam pekarangan rumahnya. Yes, dan kali ini udah mulai memasuki menit-menit krusial. 90 detik tanpa adanya Lord yang kedua. Siapapun yang tumbang di timing Lord muncul ini akan menjadi sebuah malapetaka. Karena mau tidak mau nanti dari teman-teman Alter Ego Esports atau bahkan Bikinan Alpha bisa langsung menghajar ke arah Lord yang kedua ini. Oke. Nih di atas sana juga udah mulai semakin mendekat lagi bagaimana pertempuran yang akan pecah. Karena sekarang Leo Murphy konselnya langsung aja connect karena satu player dan sekarang kayak akan menjadi korban. Namun untungnya dengan ada satu flicker dia berhasil kabur di area tersebut. Real Moment langsung dikeluarkan begitu aja di mana Pakitonya udah gak kuat lagi menahan baiknya damage yang dikeluarkan oleh Alter Ego Esports. Dan bahkan makin lebih buruk lagi ketika kita melihat bahwa Alter Ego Esports mendapatkan 1 poin kill. Artinya Bikinan Alpha akan tim fight 4 lawan 5. Federal Strike sudah dibuka. Artinya bakal ada satu informasi diberikan dan bahkan ada Federal Strike yang kedua untuk melakukan defense high ground di arah top lane. 19-6 perbandingan goldnya 7,5k. Gold leading mau apa harus dilakukan sama teman-teman Bikinan Alpha? Ya pasti mereka harus menunggu dulu di bagian belakang, jangan sampai terlalu maju juga karena mereka lagi ke zone out. Lihat bagaimana beraninya Sandy Boy untuk langsung menutup arah dari Brand. Yes, dan bahkan ada Alexa Final Block ke belakang triple stun dari seorang Lemon P. Lihat langsung mengincar ke belakang dari Pai-nya, loncat ke arah Kaya harus tumbang ke Legendary. Diamankan oleh seorang Sally Boy tanpa adanya natural contest kali ini di mid game yang benar-benar mengganggu seorang Sally Boy. 14 poin kill didapatkan oleh dia. Wow. Tapi tertangkap di depan sana. Reward manipulation tidak bisa lagi untuk dihindari. Namun Ripo dia terjerat dari satu tarikan seorang Poveus. Wah, Ninonya overcommit tadi 328 ke dia sekarang. Dimana ada Lord yang terbuka bebas, tapi mereka juga tidak lengkap dari sisi playernya. Akankah ada kontes atau tidak? Iya, ini yang bakal jadi pertanyaan juga. Apakah akan ada kontes sama 4 melawan 4? Menurutku akan langsung di start juga oleh Alter Ego Esports karena yang tumbang tadi hanyalah Nino, di mana mereka masih punya retribution yang dipakai oleh Sally Boy, dan ini dia Sally Boy-nya bisa langsung mengarah ke arah dari Lord-nya untuk mendapatkan Lord tersebut, atau bisa juga menjadi sebuah pancingan menunggu untuk lawannya maju dan sambil bersembunyi di dalam semak-semak seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Ini dia udah mulai di paint aja. Kayaknya terlalu jauh. Akankah ejektornya? Namun udah ada satu player yang berhasil langsung ditarik. Real manipulation. Namun Botol mencoba untuk mendekat. Udilnya punya flicker. Dia mundur ke bagian belakang langsung dikejar habis-habisan. Lordnya nggak tersentuh sama sekali. Udah langsung hadir Nino untuk memberikan backupan. Namun udah kelar juga Udilnya. Udil ternyata tidak cover dan bahkan langsung di double jab begitu saja oleh seorang Botol. Botol mendapatkan poin kill yang cukup mahal dan bakalan mundur untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena kali ini bisa jadi timing untuk teman-teman Bikinan Alpha mendapatkan Lord yang kedua. Dan bahkan mereka coba untuk langsung ngelurusin ke bagian mid lane. Outer to range Sally Boy yang mungkin bakal incar, namun kali ini masih terlalu jauh. Dia punya Immortal dan ingat Thunderbelt-nya kan sangat mengganggu untuk pergerakan teman-teman Bikinan Alpha. True damage, efek slow, durability lengkap sudah di dalam satu item tersebut. Dan ini udah masuk menit 17. Kari waktunya beraksi. Waktunya bersinar juga pastinya ya untuk Karinya sendiri, sedangkan dari Bikinan Alpha kerugian mereka
mereka sekarang adalah mereka sudah hilang dari sisi inhibitornya. Dan itu wajib untuk dimaksimalkan oleh Alter Ego Esports. Memang benar mereka masih dalam kondisi leading. Tapi ingat, siapapun yang mendapatkan Lord yang sekarang, Lord yang kedua ini akan berimpact. Terutama untuk Victor Alpha. Hunter Strike Battle. Menarik. Untuk melihat Paketo Jungle tanpa beberapa item defense kali ini, kita melihat juga dari item sessionnya, Om. Ya, kalau dilihat dari itemnya di sini memang untuk berarti udah lengkap banget ya. Ada Golden Staff, Tusan Radiant, Demon Hunter Sword, Thunderbell. Udah lengkap banget untuk dia true damage bisa didapatkan. Endless juga demikian. Jadi ini akan berfokus untuk beratnya jangan sampai ketangkap dari Pai. Pinino damage-nya cukup tinggi ternyata dari satu Federal Aspect sudah tertekan begitu saja dari injektornya. Siapa yang bakal mendapatkan Lordnya di depan sana? The Way of Dragon sudah digunakan dan bakal Lordnya tanpa adanya kontes sama sekali. Pahanya terjebak tapi Leomorph harus tumbang. Immortalnya sudah hilang. Masih ada pergerakan lagi dan lagi Bigoton Alpha yang mendapatkan point kill-nya. Federal Aspect lagi yang di pop up di depan sana. Legendary didapatkan lagi dan lagi tanpa henti. Namun team fight-nya jadi kocar kacir. Tersisa Sally Boy versus everybody. Berhasil bakal dikejar tapi masih ada efek knockback di depan sana dikejar juga tapi masih ada Phantom Stake for Save the Day dan Sally Boy Immortalnya bakal pecah. Belum sempat untuk itu tapi di shutdown dan ada swipe out untuk Bigoton Alpha. Mereka mendapatkan Lordnya tapi mereka pun mendapatkan wipe outnya. Ini menjadikan hal yang sangat-sangat baik untuk Bigoton Alpha, di mana mereka akan defense jauh semakin kuat lagi dan mungkin untuk sekarang momentumnya mereka bisa ngebalikin keadaannya sama nih Om Awan. Ya, ini masih harus sabar untuk Bigoton Alpha. Memang mereka berhasil untuk mendapatkan wipe out tapi semuanya dibayarkan dengan cukup mahal juga. Lord harus diserahkan kepada Alter Ego Esports. Dan sebenarnya ini adalah momen-momen untuk kebangkitan dari Bigoton Alpha. Mereka tinggal menahan saja item dari Brans sudah jadi. Dan kita bisa melihat positioning dari Brans. Begitu manis, dia masih bisa menghindar meskipun memang Immortalnya pecah tadi. Waduh. Ini kalau comeback sih nggak ngerti lagi. 7.500 gold differences. Dan di comeback. Tapi ingat, real time win probability by Samsung Galaxy S Series masih berada di tangan Alter Ego Esports 70 berbanding 30%, Pablo. Yap, dan bisa dibilang untuk di game ketiga ini ya, kayaknya Alter Ego yang mulai terpencar-pencar dari sisi warnya nih. Terkocar-kacir. Terkocar-kacir kan, gimana dari Eve-nya juga langsung dikejar aja bisa-bisa karena Battle dan juga Jawhead memiliki sebuah objektif yang sama ya. Untuk bisa memukul mundur Eve-nya bisa reward version langsung dibuka. Tapi Leomorph keadaannya udah ketahuan. Ada rame banget orang di dalam rumputan itu. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya teman-teman. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Betul sekali, tapi jangan lupakan juga bahwa rumput kita itu selalu lebih hijau daripada rumput tetangga. Ulala, baiklah kalau begitu. Wave Minan di bagian bawah masih dibersihkan juga oleh Paketo yang digunakan oleh Battle. Namun di arah yang berbeda, mereka masih melihat dari kejauhan. Yes, makin turun tempo lagi. Hanya menanti bagaimana nanti Federal Strike yang digunakan. Karena dari tadi on point banget dan selalu berada dalam sebuah poin yang membuat teman-teman dari Alter Ego Esports tidak bisa bersatu. Lagi dan pop out lagi pelan-pelan. Bakal coba untuk mengganggu karena Leomorph, tapi Leomorph juga memilih untuk mundur. Ya, dan sejujurnya ya, dari Bigoton Alpha mereka tinggal menunggu sih momentum untuk mendapatkan Lord. Jadi Lord di sini akan sangat penting sekali. Alter Ego juga demikian tadi untuk Lordnya. Yang kedua, memang mereka dapatkan dan sekarang mereka masih tempo pelan dulu. Nunggu Lord yang ketiga. Santai dulu. Santai, tahan aja di depan, zoning out. Betul, zone out semuanya. Ini menit 21, Immortal udah wajib dimiliki oleh masing-masing player juga. Karena sekarang Federal Aspect langsung dikeluarkan begitu aja. Akan ada efek yang bisa diberikan dari satu ultimate yang udah dia keluarkan. Wings by Wing langsung kabur dari area tersebut. Itu dia. Bakal jadi berat banget karena kita dari tadi ini ya, benar-benar melihat bagaimana struggle-nya semua member dari masing-masing tim untuk melakukan setup team fight dan segala macamnya. Karena balik lagi udah mulai memasuki menit-menit late game yang krusial. 22 menit game kita berjalan dan carry dari Brand semakin lama makin mematikan. Yes. Dan juga sama-sama kuat dari sisi late game-nya sendiri. Dan inilah yang paling penting sebenarnya. Bagaimana mereka nanti bermain untuk di late game. Apakah ada kesalahan kecil yang diperbuat dan langsung dipanis. Seperti tadi ada wipe out memang, cuman nggak bisa dipanis oleh Bigoton Alpha. Karena inhibitor mereka udah pecah, jadi mereka harus ke defense dulu. Makanya ini dia. Penentuan 17 detik lagi. Lord yang selanjutnya. Apakah bakal jadi sebuah ancaman bagi teman-teman dari 12 tim. Karena walaupun Alter Ego Esports tadi terwipe out ya, tapi mereka masih bisa juga loh untuk mengendalikan pola permainan sekarang. Nah, lalu ada Konsil
Ejector dibuka, apakah bakal ada mendapatkan satu korban jiwa? Leo Murphy juga dalam ancaman. Poin sudah digunakan, bahkan ada Federal Strike langsung ke depan. Panik nggak tuh? Pas untuk Wings by Wings mundur ke arah belakang, juga sudah dikeluarkan. Apakah bakal dapetin satu dengan ejectornya? Apakah bakal ada defense yang bagus di depan sana? Itu final buat sudah dibuka dari WF Dragon, sudah dapat satu juga daripada seorang Leo Murphy. Namun sepertinya hanya Rainbow yang tumbang di depan sana, tertangkap dan bakal menjadi korban selanjutnya bagi seorang Sally Boy. Iya, flame shot tadi udah dikeluarkan juga, tapi sepertinya untuk Alter Ego Esports mereka terus menyerang ke bagian depan. Mereka tidak menghiraukan adanya Lord di area yang berbeda, karena sekarang pertempuran terus terjadi tepat berada di area pertahanan yang dimiliki juga oleh Bigatron Alpha. Sejauh ini masih cukup terancam permainan dari Bigatron Alpha. Ripo di depan sendirian, apakah cukup untuk menahan diri? Damage cukup tinggi dan teman-teman Alter Ego Esports, dan bahkan dia dikembalikan dengan reward manipulation, dan bahkan ada Alexa final blow mendapatkan satu poin kill lagi, dan bahkan harus tumbang tersisa Brand sendirian di arah depan. Apakah masih cukup? Apakah bisa? Dan sepertinya tidak akan bisa. 2-1 untuk Alter Ego Esports. Wow, tertinggal.